Revan berdiri di persimpangan Kalibata bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk berburu kepatuhan. Di balik rompi parkir kumal yang menyamarkan setelan jas mahalnya, sang direktur narsistik ini sedang menjalankan eksperimen kejam terhadap tunangannya sendiri. Ia mengira sedang menguji ketulusan cinta, padahal ia hanya sedang memamerkan ego yang rapuh. Namun, ketika skenario, miskin-nya justru ditertawakan oleh realitas dan ia menemukan target baru di sebuah warteg kumuh, sebuah pertanyaan mengerikan muncul, apakah cinta sejati itu benar-benar ada, ataukah semua manusia, baik yang kaya maupun yang miskin, hanyalah aktor yang menunggu bayaran tertinggi? Bersiaplah, karena ini bukan kisah cinta dongeng biasa, melainkan sebuah autopsi terhadap hubungan yang dibangun di atas ilusi dan kebohongan. Hujan di Jakarta bukan sekadar air yang jatuh dari langit. Bagi Revan Mahendra, itu adalah kotoran yang mencuci dosa kota, namun tak pernah cukup bersih untuk menyentuh lantai 24 gedung PT Graha Pratama Land. Revan berdiri membelakangi jendela kaca raksasa, menatap pantulan dirinya sendiri, seorang dewa kecil dalam balutan jas charcoal seharga mobil keluarga. Di tangannya, sebuah gelas kristal berisi scotch tua beradu denting dengan cincin pertunangan yang belum ia sematkan kembali ke jari Adeline. Revan bukan sekadar direktur sukses. Dia adalah predator puncak dalam rantai makanan korporat. Dia membangun imperium properti bukan dengan senyum ramah, melainkan dengan menggusur perkampungan kumuh dan menyulapnya menjadi superblok elit. Namun, ada satu hal yang menggerogoti egonya yang masif, Adeline Prameswari. Tunangannya itu cantik, cerdas, dan berasal dari kasta yang sama. Tapi Revan membenci satu hal, Adeline tidak bisa dikendalikan. Kau gila, Van. Ini bukan romantis, ini psikotik, suara Dimas memecah keheningan ruangan. Sahabat sekaligus wakilnya itu menatap ngeri pada rencana yang terhampar di meja. Menyamar jadi tukang parkir? Untuk apa? Untuk membuktikan dia matre? Semua orang butuh uang, Revan. Revan tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Bukan uang, Dimas. Kepatuhan. Aku ingin tahu, apakah dia mencintaiku, atau mencintai panggung yang kuberikan padanya? Ada rahasia yang Revan kubur dalam-dalam, sebuah lubang hitam di masa lalunya. Dia pernah miskin, sangat miskin hingga harus memakan sisa makanan restoran. Kekayaan baginya adalah benteng pertahanan. Ketakutan terbesarnya bukanlah jatuh miskin lagi, melainkan dicintai karena uangnya, yang ironisnya, adalah satu-satunya hal yang ia tawarkan kepada dunia. Dia menderita God Complex, dia ingin dicintai tanpa syarat, seperti Tuhan dicintai hambanya, meskipun dia tidak memberikan apa-apa. Adeline terlalu berisik tentang citra, gumam Revan, mengingat protes Adeline tentang desain rumah masa depan mereka yang harus Instagramable. Bagi Revan, itu bukan sekadar preferensi estetika, itu adalah tanda pembangkangan. Dia butuh boneka yang setia, bukan mitra yang setara. Dan jika dia gagal dalam tes ini, tanya Dimas ragu, maka dia hanyalah parasit yang harus diamputasi. Revan meletakkan gelasnya dengan kasar. Aku akan turun ke jalan. Menjadi sampah masyarakat. Kita lihat, apakah cinta sejati itu ada, atau hanya dongeng untuk meninabobokan orang miskin. Revan menatap lalu lintas di bawah sana. Dia tidak sedang mencari cinta. Dia sedang mencari validasi bahwa semua manusia itu dangkal, kecuali dirinya. Ini adalah eksperimen sosial dengan taruhan nyawa emosional orang lain, dan Revan memegang kendali penuh. Dia menikmati sensasi menjadi dalang. Dengan cuti sebulan dan skenario yang matang, Revan bersiap menanggalkan kulit mewahnya. Dia akan menjadi aktor di panggung paling kotor di Jakarta, menunggu penontonnya bertepuk tangan atau meludahinya. Di sudut ruangan, foto Adeline tersenyum manis. Revan menatapnya dengan tatapan menghakimi. Mari kita lihat, sayang. Seberapa tahan kau dengan bau keringat dan debu jalanan? Babak pertama dimulai, bukan dengan cinta, tapi dengan kecurigaan yang membusuk. Kalibata di siang hari adalah oven raksasa. Aspal meleleh, asap knalpot menyesakkan dada, dan suara klakson adalah simfoni kekacauan. Revan, kini hanya abang parkir, dengan rompi oranye kumal, berdiri di persimpangan kecil dekat deretan warung makan. 3 hari pertama adalah neraka sensorik.
Kulitnya yang biasa dibelai AC sentral kini terbakar matahari. Namun, ada kepuasan sakit di hatinya. Dia merasa seperti turis di kebun binatang penderitaan manusia. Dia mengamati orang-orang miskin di sekitarnya, tukang ojek, pemulung, pelayan warteg, sebagai objek studi, bukan sesama manusia. Parkir, Pak. Terus, teriaknya, suaranya serak. Dia menikmati peran ini. Ada arogansi tersembunyi saat dia menunduk hormat pada mobil-mobil murah, mengetahui dalam hati bahwa dia bisa membeli seluruh area ini jika dia mau. Ini adalah poverty porn bagi jiwanya yang kosong. Revan sengaja memilih lokasi ini karena dia tahu rute Adeline. Dia ingin konfrontasi. Dia ingin drama. Namun, yang dia temukan lebih dulu adalah anomali bernama Lela. Lela bukan gadis cantik menurut standar majalah yang biasa dibaca Revan. Dia kusam, berminyak, dan bau bawang. Tapi matanya memiliki ketajaman yang mengganggu Revan. Lela bekerja di warteg pojok, melayani kuli bangunan dengan senyum yang menurut Revan, terlalu naif. Minum dulu, Mas. Bibirnya pecah-pecah itu, sapa Lela di hari keempat, menyodorkan segelas teh manis hangat. Gratis. Revan menatap gelas itu curiga. Kenapa gratis? Rezeki nggak selalu duit, Mas. Kadang cuma teh manis, jawab Lela enteng, lalu kembali mengelap meja. Kalimat itu menghantam Revan. Bukan karena kebaikannya, tapi karena betapa asingnya konsep itu baginya. Di dunianya, tidak ada makan siang gratis. Apakah gadis ini bodoh? Pikir Revan. Atau dia sedang memainkan permainan yang lebih panjang? Revan mulai terobsesi untuk membedah Lela, menjadikannya subjek eksperimen kedua. Dia ingin membuktikan bahwa Lela pun punya harga. Namun, fokus utamanya tetap Adeline. Pesan-pesan Revan kepada tunangannya mulai dijawab dengan dingin. Aku sibuk, atau, kamu aneh banget sih cuti mendadak. Revan tersenyum sinis membaca layar ponsel retaknya, properti pendukung. Bagus, tunjukkan warna aslimu. Hingga sore itu tiba. Mobil putih Adeline melambat di depan warung. Jantung Revan berpacu, bukan karena rindu, tapi antisipasi. Dia sengaja berdiri mencolok, rompi oranyenya menyala, wajahnya kotor oleh debu. Adeline turun, anggun dan wangi, kontras yang menyakitkan dengan latar belakang kumuh itu. Mata mereka bertemu. Revan menunggu teriakan kaget, atau pelukan rindu. Tapi yang didapatnya adalah tatapan kosong. Adeline mengenalinya. Revan bisa melihat kilatan pengakuan di matanya, tapi sedetik kemudian, wanita itu memalingkan wajah. Jijik. Malu. Siapa tuh, Lin? Ngeliatin lo terus? Tanya teman Adeline. Nggak kenal. Orang gila kali, jawab Adeline dingin, mempercepat langkahnya masuk ke butik di seberang jalan. Darah Revan mendidih. Bukan karena sakit hati ditolak, tapi karena egonya tercabik. Dia, Revan Mahendra, dianggap orang gila oleh wanita yang dibiayainya. Ini bukan lagi soal cinta. Ini perang. Adeline baru saja menandatangani surat kematian hubungan mereka, dan Revan akan memastikan eksekusinya menyakitkan. Namun, di balik kemarahannya, Revan merasakan kebebasan yang mengerikan. Dia kini punya alasan sah untuk menghancurkan Adeline dan mencari mainan baru. Matanya melirik ke arah warteg, di mana Lela sedang tertawa lepas dengan seorang sopir angkot. Tunggu saja, batin Revan. Aku akan membelimu juga. Seminggu berlalu, dan Revan menjalani peran gandanya dengan dedikasi seorang fanatik. Siang dia menjadi tukang parkir yang merana, malam dia menjadi pengamat yang menyusun strategi. Dia terus memborbardir Adeline dengan pesan-pesan menyedihkan, aku bangkrut, Lin. Aku butuh kamu. Aku cuma punya cinta sekarang. Adeline akhirnya pecah. Dia setuju bertemu di sebuah warung kopi pinggir jalan, tempat netral yang masih bisa dijangkau mobil mewahnya namun cukup, merakyat, untuk sandiwara Revan. Revan datang dengan pakaian terburuknya. Dia ingin Adeline merasa bersalah. Dia ingin melihat wanita itu hancur. Namun, Adeline duduk di sana dengan punggung tegak, wajahnya keras seperti batu porselen. Tidak ada air mata. Hanya tatapan analitis yang menembus topeng kemiskinan Revan. Jadi, Adeline memulai, suaranya datar. Kamu bangkrut.
kehilangan perusahaan. Dan sekarang jadi tukang parkir. Itu ceritanya? Iya, Lin. Hidup berputar. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Kamu masih mau sama aku? Revan memasang wajah memelas, akting terbaiknya. Adeline tertawa. Tawa yang kering dan tajam. Kamu pikir aku bodoh, Revan? Revan terdiam. Apa dia tahu? Kamu tidak bangkrut, desis Adeline, mendekatkan wajahnya. Aroma parfum mahalnya mencekik Revan. Aku menelepon sekretarismu. Aku cek bursa saham. Graha Pratama Land baik-baik saja. Kamu sedang bermain game sakit jiwa. Revan terkejut, topengnya retak. Aku cuma ingin mengujimu. Menguji? Adeline membanting cangkir kopinya, menarik perhatian pengunjung lain. Kamu pikir cinta itu ujian sekolah? Kamu menyamar jadi orang miskin untuk melihat apakah aku akan lari? Itu bukan cinta, Revan. Itu manipulasi. Kamu tidak mencari pasangan, kamu mencari anjing peliharaan yang setia meski kamu pukuli. Kata-kata Adeline menampar Revan lebih keras daripada tamparan fisik. Narasi yang ia bangun, bahwa dia adalah pangeran yang mencari ketulusan, dihancurkan berkeping-keping oleh logika Adeline. Aku realistis, Revan, lanjut Adeline, matanya berkaca-kaca karena marah, bukan sedih. Aku butuh keamanan. Aku butuh pria yang stabil. Kalau kamu benar-benar jatuh miskin, kita akan berjuang bersama setelah kita menikah. Tapi kamu berbohong. Kamu menipuku hanya untuk memuaskan egomu yang rapuh. Kamu pikir kemiskinan itu kostum? Orang-orang di sini, Adeline menunjuk tukang kopi tua, mereka menderita sungguhan. Kamu cuma turis yang menjadikan penderitaan mereka sebagai alat tes kejantananmu. Cukup, bentak Revan, harga dirinya terluka parah. Kalau kamu memang cinta, kamu nggak akan peduli statusku. Dan kalau kamu memang cinta, kamu nggak akan merendahkan aku dengan tes murahan ini. Adeline berdiri, merapikan blazernya. Kita selesai. Bukan karena kamu jadi tukang parkir. Tapi karena kamu adalah pembohong narsistik yang tidak tahu cara menghargai manusia. Kembalilah ke menara gadingmu, Tuan Direktur. Nikmati kesepianmu. Adeline pergi, meninggalkan Revan terpaku di kursi plastik yang goyah. Dia seharusnya merasa menang karena tebakannya benar, Adeline pergi. Tapi kenapa rasanya dia yang kalah telak? Adeline telah menelanjanginya, memperlihatkan betapa jeleknya jiwa Revan di balik jas mahalnya. Hujan mulai turun lagi, menyamarkan wajah Revan yang memerah menahan amarah. Dia butuh pelarian. Dia butuh seseorang yang tidak melihatnya sebagai monster manipulatif. Dan di seberang jalan, Lela sedang menutup wartegnya. Target baru telah dikunci. Revan tidak akan kalah dua kali. Pasca ditinggal Adeline, Revan tidak kembali ke kantor. Dia memperpanjang cutinya. Dia butuh obat bius untuk egonya yang memar, dan obat itu bernama Lela. Revan mulai mendekati Lela secara agresif dengan kedok persahabatan. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di warteg, membantu mencuci piring, sesuatu yang belum pernah dia lakukan seumur hidup, dan mendengarkan cerita Lela. Lela adalah pendengar yang baik. Terlalu baik. Dia mendengarkan keluhan Revan tentang mantan yang matre, dengan anggukan simpatik, menyajikan tempe goreng hangat sebagai penghibur. Mbak Lela nggak pengen hidup enak? Tanya Revan suatu malam, saat mereka duduk di bangku panjang depan warteg, ditemani suara jangkrik dan bau got yang menyengat. Lela tersenyum tipis, matanya menatap langit kelabu Jakarta. Hidup enak itu relatif, Mas. Buat saya, bisa bayar kontrakan dan kirim uang buat ibu di kampung, itu udah surga. Kalau ada laki-laki kaya datang melamar, Mbak mau, pancing Revan. Lela menoleh, menatap Revan tajam. Ada kilatan cerdas di matanya yang sering diabaikan Revan. Tergantung, Mas. Dia mau beli saya, atau mau nemenin saya? Orang kaya biasanya cuma mau beli kepatuhan. Saya orang miskin, Mas, saya tahu diri. Tapi saya juga punya harga yang gak bisa dibayar pakai duit. Jawaban itu membuat Revan semakin tertantang. Dia berbeda, pikirnya. Dia suci. Revan mulai memproyeksikan fantasi penyelamatnya pada Lela.
Dia melihat Lela sebagai objek yang harus diselamatkan dari kemiskinan, dan sebagai gantinya, Lela akan memujanya selamanya. Revan tidak sadar, dia sedang melakukan hal yang sama persis seperti yang dituduhkan Adeline, menjadikan manusia lain sebagai trofi. Hubungan mereka berkembang aneh. Revan memberikan hadiah-hadiah kecil, yang sebenarnya mahal, coklat impor yang dia bilang nemu, syal kasmir yang dia bilang barang bekas. Lela menerima semuanya dengan senyum yang sulit diartikan. Apakah dia naif? Atau dia tahu Revan berbohong tapi memilih diam demi keuntungan kecil itu? Ketegangan memuncak ketika ibu Lela sakit keras di kampung. Lela menangis di dapur, putus asa karena tidak punya biaya. Ini momen emas Revan. Saya bisa bantu, kata Revan, tangannya merogoh saku, hampir mengeluarkan kartu kredit Black Card-nya sebelum sadar. Saya punya tabungan sedikit. Jangan, Mas. Itu uang Mas buat makan, tolak Lela. Pakai saja. Anggap saja investasi, kata Revan, lidahnya terpeleset. Investasi. Lela mengernyit. Maksudku, investasi kebaikan, ralat Revan cepat. Dia memberikan segepok uang tunai, hasil penarikan ATM yang dia sembunyikan. Jumlahnya cukup untuk biaya rumah sakit VIP. Lela menatap uang itu, lalu menatap Revan. Hening yang panjang dan tidak nyaman. Lela mengambil uang itu. Tidak ada penolakan dramatis ala sinetron. Dia mengambilnya karena dia butuh. Realitas kemiskinan tidak memberi ruang untuk gengsi. Makasih, Mas Revan, bisik Lela. Saya berhutang nyawa sama Mas. Revan tersenyum puas. Dia telah membeli kesetiaan Lela. Dia merasa menjadi Tuhan lagi. Namun, dia melewatkan tatapan Lela saat dia berbalik pergi. Tatapan itu bukan pujaan. Itu adalah tatapan seseorang yang baru saja menandatangani kontrak dengan iblis, dan sadar sepenuhnya akan konsekuensinya. Lela tahu uang sebanyak itu tidak mungkin dimiliki tukang parkir. Dia tahu Revan berbohong. Tapi Lela memilih bertahan hidup. Waktu bermain sudah habis. Dimas memberi ultimatum, kembali ke perusahaan atau digulingkan oleh dewan direksi. Revan harus mengakhiri sandiwaranya. Dia merencanakan pengungkapan besar, momen klimaks di mana dia akan berubah dari kodok menjadi pangeran di depan mata Lela. Revan muncul di warteg pagi itu, bukan dengan rompi oranye, tapi dengan setelan jas Armani terbaiknya, dikawal oleh sopir pribadi dan mobil sedan hitam mengkilap. Warteg mendadak heboh. Pelanggan berbisik-bisik. Revan melangkah masuk bak selebriti, mencari Lela. Lela sedang mengelap meja. Dia melihat Revan, dan tidak ada keterkejutan histeris di wajahnya. Hanya helaan napas lelah. Lela, panggil Revan, suaranya bariton penuh wibawa. Aku bukan tukang parkir. Aku Revan Mahendra, pemilik gedung-gedung di seberang sana. Revan menunggu reaksi kagum. Dia menunggu Lela menangis bahagia. Saya tahu, jawab Lela pelan. Revan terpaku. Apa? Sepatu Mas? Lela menunjuk sepatu pantofel Revan. Waktu jadi tukang parkir, Mas pernah lupa ganti sepatu. Harganya pasti lebih mahal dari warteg ini. Dan tangan Mas, terlalu halus buat orang yang hidup di jalanan. Revan merasa telanjang. Kamu tahu? Dan kamu diam saja? Saya butuh uang buat ibu, Mas. Dan Mas butuh merasa jadi pahlawan. Kita saling butuh, kata Lela datar. Kejujuran itu lebih menyakitkan daripada kemarahan Adeline. Lela tidak mencintainya karena dia, Revan si tukang parkir. Lela hanya bermain peran, sama seperti dirinya. Revan terdiam, egonya bergulat dengan kenyataan. Dia bisa saja pergi. Tapi dia melihat sesuatu di mata Lela, bukan cinta membara, tapi kepatuhan pragmatis. Lela tidak akan menantangnya seperti Adeline. Lela mengerti posisinya. Menikahlah denganku, kata Revan tiba-tiba. Bukan pertanyaan, tapi perintah halus. Tinggalkan tempat kumuh ini. Aku akan berikan segalanya. Kamu gak perlu kerja lagi. Ibu kamu akan dirawat dokter terbaik. Lela memandang sekeliling wartegnya yang sempit dan panas. Lalu dia memandang Revan, pria kaya raya yang manipulatif namun menawarkan jaminan hidup. Lela adalah seorang survivor. Idealisme tidak bisa dimakan. Baik, Mas, jawab Lela.
Tanpa air mata haru. Tanpa pelukan mesra. Hanya kesepakatan bisnis yang dibungkus janji suci. 2 tahun kemudian. Revan dan Lela duduk di penthouse mewah di Tokyo. Revan kembali menjadi direktur yang ditakuti, kini dengan istri yang sederhana, di sisinya yang menjadi bahan PR bagus untuk citra perusahaan. Lela mengenakan gaun sutra, penampilannya jauh lebih terawat, namun matanya tetap waspada. Mereka pasangan yang sempurna di mata publik. Sang pangeran dan Cinderella. Namun di balik pintu tertutup, dinamikanya jelas. Revan adalah pemilik, Lela adalah aset yang berharga. Revan mendapatkan wanita yang tidak pernah membantahnya, yang selalu menyediakan teh hangat dan senyum tenang saat dia pulang, memvalidasi kuasanya. Lela mendapatkan keamanan finansial yang tak pernah ia bayangkan, sebuah sangkar emas yang nyaman. Dia mencintai Revan? Mungkin. Rasa syukur bisa menyerupai cinta seiring berjalannya waktu. Tapi jauh di lubuk hatinya, Lela tahu dia telah menjual kebebasannya demi kenyamanan. Malam itu, Revan menatap Lela yang sedang menyulam, hobi yang diizinkan Revan karena terlihat tradisional. "Kamu bahagia, Lela?" tanya Revan, masih butuh validasi itu. Lela menatap suaminya, tersenyum dengan senyum yang sama misteriusnya seperti saat di warteg dulu. "Saya punya semua yang saya butuhkan, Mas." "Terima kasih." Jawaban yang sempurna. "Tidak iya, tidak. Revan tersenyum puas, merasa menang. Dia tidak sadar bahwa dialah yang sebenarnya tertipu. Dia menginginkan cinta sejati yang tanpa syarat, namun pada akhirnya, dia hanya berhasil membeli sebuah refleksi yang indah. Di dunia mereka, kejujuran adalah kemewahan yang sudah lama mati, digantikan oleh transaksi sunyi yang mereka sebut sebagai rumah tangga. Kisah Revan dan Lela berakhir di sebuah penthouse mewah di Tokyo, terlihat sempurna sebagai pasangan, pangeran dan Cinderella, di mata dunia. Namun sejatinya mereka terikat dalam sangkar emas di mana kesetiaan hanyalah bentuk lain dari transaksi bertahan hidup. Cerita ini mengajarkan kita sebuah hikmah keras bahwa hubungan yang diawali dengan manipulasi dan ketidakjujuran, meskipun berujung pada pernikahan, seringkali hanya menghasilkan kesepian dalam kebersamaan, di mana kita mungkin memiliki raga seseorang, namun tidak pernah benar-benar memiliki hatinya yang utuh. Penting untuk diingat bahwa cerita ini adalah fiksi yang dikemas serealistis mungkin agar kita dapat memetik pelajaran tentang bahaya narsisme dan pentingnya ketulusan. Terima kasih banyak telah menyimak sisi gelap dari kisah cinta ini sampai akhir.